Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Zain. Saya berasal dari jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri tentang geomorfologi. Jadi dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang pengertian. Yang pertama ada pengertian geomorfologi, yang kedua perbedaan antara lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan, yang ketiga bentuk lahan asal vulkanik, yang keempat perbedaan lipatan dan patahan, yang kelima bentuk lahan asal struktural. Yang pertama kita memasuki pengertian geomorfologi. Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Jadi dalam geomorfologi ini kita mempelajari tentang permukaan bumi. Jadi dalam ilmu geomorfologi ini kita mempelajari tentang bagian bentuk lahan, seperti bentuk lahan asal struktural, bentuk lahan asal vulkanik, bentuk lahan glasial, dan lain-lain. Jadi dalam ilmu geomorfologi ini kita juga mempelajari tentang struktur tanah, gunung, sungai, dan intinya yang ada di atas permukaan bumi ini. Lanjut, yang kedua adalah perbedaan antara lahan, bentuk lahan, bentang lahan, dan penggunaan lahan. Yang pertama adalah lahan. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas. Jadi lahan itu memiliki panjang dan lebar, dan lahan itu mencakup semua wilayah, enggak semua wilayah sih. Jadi bentuk lahan adalah yang mencakup lahan itu sendiri. Jadi dalam lahan itu juga kita ada interaksi antar makhluk hidup dan juga manusia dan lain-lainnya. Yang kedua ada bentuk lahan. Bentuk lahan atau yang biasa disebut landform adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat proses alam yang bekerja pada struktur kulit bumi. Jadi bentuk lahan itu memiliki ciri-cirinya masing-masing, seperti bentuk lahan asal struktural, bentuk lahan vulkanik yang terjadi karena proses vulkanik, yang biasanya bentuk lahan vulkanik itu terjadi di atas gunung. Terus ada bentuk lahan asal glasial yang memiliki ciri-ciri es atau salju. Lanjut ada bentang lahan. Bentang lahan ialah sebagian ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang dibentuk oleh interaksi dan interdependensi antara bentuk lahan, batuan, bahan pelapukan batuan, tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, laut, tepi pantai, energi, dan manusia dengan segala aktivitasnya yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan, menurut Surostopo 1982. Yang selanjutnya adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan. Penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisiensi. Jadi penggunaan lahan itu tergantung aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, seperti penggunaan lahan untuk pendidikan yang biasanya dibangun untuk sekolahan. Lalu ada bentuk lahan pemukiman yang diinteraksikan oleh yang dibangun oleh pemukiman di sekitar lahan tersebut. Lalu ada bentuk penggunaan lahan industri yang pastinya juga di sekitarnya terdapat industri-industri seperti pabrik dan lain-lain. Lanjut, yang ketiga adalah bentuk lahan asal vulkanik.
Bentuk lahan asal proses vulkanik adalah bentuk lahan yang pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Jadi bentuk lahan asal vulkanik ini terjadi di dataran tinggi seperti di gunung dan perbukitan, dan gunung sih lebih tepatnya di atas gunung yang dimana terjadi proses vulkanisme. Contoh dari bentuk lahan vulkanisme yang ada di Indonesia itu terdapat di gunung-gunung berapi yang masih aktif seperti Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Rinjani, dan gunung-gunung lainnya. Lanjut, materi selanjutnya adalah lipatan dan patahan. Lipatan adalah suatu undulasi atau bentuk suatu gelombang pada permukaan batuan yang membentuk suatu penekukan. Jadi lipatan ini memiliki beberapa contoh seperti, jadi dalam lipatan ini lipatan memiliki banyak sekali macam-macamnya, seperti lipatan tegak. Lipatannya memiliki posisi yang tegak, yaitu ke atas, jadi lipatan itu melengkung ke atas. Lalu ada lipatan miring, di mana lipatan miring adalah lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Jadi bentuk lipatan miring itu seperti huruf S terbalik, yang dimana di atasnya itu lebih ke miring karena memiliki tekanan yang memperoleh tekanan secara terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi lurus melainkan miring. Lalu ada lipatan rebah, lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Jadi kalau lipatan rebah itu seperti miring tapi tidak terlalu miring. Lalu ada lipatan menutup, lipatan yang terbentuk karena salah satu bagiannya menekan sisi lain sehingga sumbu lipatannya nyaris datar, seperti gambar ini. Ini adalah lipatan menutup. Lalu selanjutnya ada lipatan sesar sungkup, lalu ada lipatan isoklinal, ada bukit antiklinal dan lembah sinklinal, dan lipatan homoklin. Lanjut, ada patahan. Patahan dalam geologi atau sesar atau patahan adalah faktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan di mana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Jadi patahan itu ya seperti patahan, jadi kayak batuan yang memisah gitu, tapi memiliki berbagai macam-macam, seperti ada yang patahannya naik, ada patahannya yang turun, ada patahan horizontal, dan lain-lain. Jadi patahan itu ada patahan normal, yaitu patahan yang terjadi akibat adanya gaya tekanan pada arah vertikal sehingga menyebabkan salah satu bidang batuan bergerak ke bawah. Jadi kalau patahan normal itu terjadi ke bawah seperti yang ini asli lalu ke bawah. Kalau terus ada patahan naik, yaitu patahan yang asalnya seperti ini lalu patahannya menaik ke atas. Lalu ada patahan horizontal yang memisah. Lalu ada patahan graben, yaitu graben di mana patahannya itu terjadi seperti itu ya. Lanjut, materi selanjutnya yaitu bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan asal struktural merupakan proses pembentukan lahan yang disebabkan oleh adanya proses endogen, misalnya proses pengangkatan, penurunan, dan pelipatan kerak bumi. Contoh dari bentuk lahan asal struktural adalah pegunungan lipatan, pegunungan patahan, dan pegunungan kubah. Jadi dalam bentuk lahan asal struktural ini adalah proses yang disebabkan oleh proses endogen, di mana proses endogen adalah proses yang berasal dari tenaga dari dalam bumi yang akan menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen juga didefinisikan sebagai tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Jadi endogen itu terjadi di dalam bumi
proses-proses dalam tenaga endogen, yaitu seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Intinya proses endogen adalah proses yang terjadi di dalam bumi seperti aktivitas vulkanik dan tektonisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.